Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi kali ini anak-anak dengan pembahasan bab baru, yaitu klasifikasi benda. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang pengelompokan benda berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama apa ini? Kita akan lihat dulu gambar di bawah ini. Apa ini? Yuk kita tebak bareng-bareng. Apa perbedaan dan kesamaan dari beberapa benda yang ada di layar? Yang pertama, gambar apa itu, Nak? Ya, gambar mobil. Apa ciri-ciri dari mobil yang kalian lihat? Ya, pintar. Yang pertama yaitu dia bisa bergerak. Tetapi dia dapat bergerak apabila dikendalikan oleh manusia. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada yang kedua, yaitu apa ini? Yang sebelah kanan itu adalah tumbuhan. Tumbuhan selain dia bisa bergerak secara pasif, dia juga bisa tumbuh, berkembang, dia bisa membuat bunga, buah, kuncup, dan yang lainnya. Yang di bawah itu adalah juga ada gambar kelinci. Kelinci, ciri-cirinya di sana dia juga bergerak sama-sama dengan mobil. Tetapi kelinci dapat bergerak sendiri, sama dengan tumbuhan. Dia tidak diatur oleh manusia atau hewan yang lain. Kelinci membutuhkan makan dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu becak. Becak sama dengan mobil, bergerak apabila ada yang mengendalikan. Dia tidak butuh makan, dia tidak berkembang, lainnya. Setelah kita melihat beberapa gambar tadi, mari kita bahas ciri makhluk hidup. Benda dikatakan hidup apabila yang pertama bergerak. Hewan memiliki alat gerak sesuai dengan habitatnya, yaitu yang hidup di darat, di air, dan di udara. Apabila di darat menggunakan kaki, tangan, perut. Kemudian yang ada di air menggunakan sirip atau ekornya. Yang di udara menggunakan sayap. Kemudian tumbuhan, cara bergeraknya bersama proses tumbuhnya. Ketika dia bergerak, maka dia akan melakukan pertumbuhan. Pergerakannya hampir seperti dia tidak bergerak, yaitu misalkan ketika ada cahaya, maka kuncup akan mengikuti arah cahaya. Yang berikutnya yaitu bernafas atau respirasi. Respirasi pada dasarnya yaitu membutuhkan oksigen
dan zat makanan. Nah, terbukti apabila kita tidak makan, maka tubuh kita akan terasa lemas karena pernafasan atau sesak, karena pernafasan tidak dibantu oleh zat makanan. Zat makanan akan teroksidasi oleh oksigen menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Hewan dan manusia menggunakan alat respirasinya, yaitu manusia paru-paru atau yang ada di darat menggunakan paru-paru, yang ada di air menggunakan insang, yang ada di udara menggunakan trakea. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel. Stomata terdapat pada daun atau mulut daun, lentisel yang terdapat pada batang dan akar. Yang ketiga, memerlukan makanan. Hewan memerlukan makanan dan sesuai dengan cara kebutuhan makanan, yaitu yang pertama herbivora, yaitu memakan herba atau tumbuhan. Karnivora memakan daging, omnivora makan segala. Tumbuhan membutuhkan makanan, yaitu air dan unsur hara. Dua jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan penyusun zat makanan, yaitu digolongkan menjadi dua. Yang pertama, autotrof, yaitu dapat membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Heterotrof tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau membuat makanan sendiri, yaitu hewan dan manusia. Yang keempat, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Manusia mengeluarkan zat sisa melalui kulit berupa keringat, ginjal berupa urin. Yang keempat, paru-paru berupa CO2. Yang keempat yaitu hati berupa zat empedu. Untuk serangga melalui buluh Malpighi atau di bawah kulit. Cacing, Nephridium. Itu adalah alat ekskresi pada manusia, serangga, dan cacing. Untuk tumbuhan, ini belum Ibu ditampilkan di sini. Untuk tumbuhan melalui apa, Bu? Yaitu melalui stomata atau mulut daun. Yang berikutnya, tumbuh dan berkembang. Yang pertama, tumbuh. Pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran asal. Jadi, contohnya tumbuh itu dulu tingginya 1 meter. Selama 1 tahun bertambah menjadi 1,5 meter misalkan. Nah, ini adalah pertambahan tinggi. Nah, ini tidak akan kembali lagi menjadi 1 meter. Berarti tidak akan kembali pada ukuran semula, itu tumbuh. Bedanya dengan berkembang, proses perubahan menuju dewasa.
atau yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contohnya, yang tadinya tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan. Yang tadinya tidak bisa bicara menjadi bisa bicara. Itu perkembangan. Tujuan yaitu mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Itu tujuan dari tumbuh dan berkembang biak. Berkembang biak ada dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Apa generatif? Generatif adalah kawin. Ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Sedangkan vegetatif tak kawin, tidak ada pertemuan sel jantan dan sel betina. Nanti penjelasan lebih lengkap akan kita bahas di kelas 8. Lanjut ke ciri berikutnya, yaitu peka terhadap rangsangan. Yang pertama, tumbuhan atau dia akan peka terhadap rangsangan dinamakan dengan iritabilitas. Contohnya, putri malu yang disentuh akan menguncupkan daunnya. Yang hewan dan manusia biasanya berkenaan dengan saraf dan indera. Contohnya, apabila mata akan terkena benda, maka mata akan berkedip, atau terkena cahaya, mata akan berkedip. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Untuk hewan, misalkan cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh. Jadi kalau ada musuh, tinta hitamnya itu akan keluar. Unta mampu bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari karena ada kantong, atau di punuknya itu ada kantong airnya untuk menampung air. Jadi kalau minum sangat banyak ketika ada air. Yang berikutnya adalah tumbuhan. Berhubungan dengan tempat hidupnya, xerofit, hidrofit, tropofit, dan higrofit. Ini juga akan dibahas detail di kelas 8. Jadi, dapat disimpulkan benda mati atau benda tak hidup. Di sana ciri-cirinya, kalau benda hidup sangat banyak tadi sampai 7 poin. Kemudian kalau benda mati atau benda tak hidup, yang pertama ciri-cirinya tidak bergerak, lawan dari hidup berarti tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak mempertahankan jenisnya, kalau tidak diproduksi lagi ya tidak ada, tidak menanggapi rangsangan. Wujud benda, ada wujud zat padat, cair, dan gas. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian mendapatkan ilmu barokah, manfaat dunia dan akhirat. Mohon disimak agar nanti apabila ada ulangan kecil
nanti akan diulang kembali pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.